Welcome back. We are joined Selamat today datang by kembali. Sean Ryan. Hari ini kita ditemani oleh Sean Rain, seorang penulis sekaligus pendiri dan direktur pelaksana China Market Research Group. Terima kasih telah dalam program Thank ini. you for coming on the program. It's a real pleasure to be here, Glenn. I like Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini, Glenn. Saya menyukai banyak tamu Anda sebelumnya, seperti Jeffrey Sachs dan John Mearsheimer. Jadi saya merasa terhormat bisa hadir di sini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan sudut pandang yang berbeda dari banyak rekan senegara saya. Karena saya telah tinggal di Tiongkok selama sebagian besar dari 28 atau 29 tahun terakhir. Tangs dari dollars Steph Curd, where brace dan you dender di biro demi tenting. Perspective than the traditional media. No, I appreciate that. And again, it's Saya menghargai hal itu. Dan sekali lagi, para ahli Tiongkok 10 tahun lalu, Tiongkok pada tahun 2016, melihat negara yang sangat berbeda. Itu bukan Tiongkok yang sama lagi. Kita bisa melihat teknologi berubah dengan cepat, Tiongkok berubah dengan cepat, dan memang dunia juga berubah dengan cepat. Itulah sebabnya saya pikir pertanyaan pembuka yang baik adalah, Dhamma hemsworld, like a beat sebagai fluang dan metam begamen in kimi tawi. Memang, scaling you, perekonomian harus semir pumas, beneting sapudi subuh. Again, the economy is very different from what it was 10 years ago. Yeah, that's a great point. I think China in 2000. Ya, itu poin yang bagus. Menurut saya, Tiongkok pada tahun 2015 dan Tiongkok pada tahun 2026 benar-benar berbeda. Dan saya akan menjawab pertanyaanmu tentang beberapa tantangan, seperti sektor properti, kecemasan konsumen, dan bom waktu demografis. Memang ada beberapa masalah yang dihadapi perekonomian. Tapi saya pikir, ketika kamu menonton banyak acara lain seperti China File dari Asia Society, mereka menghadirkan banyak pakar Tiongkok. Mereka mengundang orang-orang dari Eropa atau Amerika Serikat yang pernah tinggal di Tiongkok selama 10 atau 15 tahun, bahkan mungkin lebih lama. Tapi begini, Glenn, banyak dari mereka meninggalkan Tiongkok pada tahun 2015 atau 2006, hampir tidak pernah kembali lagi. Kamu bisa melihat seorang seperti Jeremy Goldkorn yang membuat podcast Sinica. Saya tidak yakin dia pernah kembali dalam 10 tahun terakhir. Bill Bishop hanya kembali sekali atau 2 kali dalam beberapa tahun terakhir. Jadi saya pikir salah satu hal yang sedang terjadi, Glenn, adalah para pemimpin politik dan pelaku bisnis di dunia barat sedang dipengaruhi oleh orang-orang dengan informasi yang sudah usang. Ketika Anda melihat perekonomian sekarang, hanya setahun yang lalu, pada Januari 2025, saya bertemu dengan beberapa pria terkaya di dunia, miliarder dana lindung nilai, CEO perusahaan Fortune 500. Saya ingat salah satu dari mereka yang cukup optimistis terhadap Tiongkok pada tahun 2015. Tahun lalu dia mengatakan kepada saya bahwa Tiongkok tidak layak untuk diinvestasikan, dan dia tidak akan pernah berinvestasi di sana lagi, karena informasi yang dia terima menurut saya sudah ketinggalan zaman. Dan jika kamu perhatikan, Glenn, tahun lalu pasar saham Tiongkok adalah yang berkinerja terbaik kedua di dunia setelah Korea, naik hampir 30%. Jadi kuncinya adalah mendapatkan informasi yang benar. Sekarang, apa kekhawatiran saya tentang ekonomi? Pertama dan yang paling penting, saya cukup khawatir tentang sektor properti. Harga rumah telah turun 30 hingga 40% di kota-kota tingkat 1, dan terkadang bahkan lebih di kota tingkat 3, 4, dan 5. Kreisempoi racist minjusiu. Kita tidak akan mengufangi sektor siempre 2008, 2009. Krisis seperti yang terjadi di Amerika Serikat, ketika bank-bank seperti Lehman atau Bear Stearns runtuh dan muncul ancaman sistemik terhadap keuangan. Namun yang terjadi sekarang adalah stagnasi, karena berbeda dengan di AS saat itu, sebagian besar masyarakat di Tiongkok telah membayar uang muka sebesar 50 hingga 100% untuk rumah mereka. Hipotek mereka tidak berada di bawah nilai pasar, jadi tidak ada penjualan panik. Tidak ada orang yang menjual harga hingga 70% hanya untuk bisa menjual. Yang terjadi, Glenn, evaluasi di Thailand sangat lemah. Besar harga disasarkan dan butuh waktu setahun.
bahkan itu setengah tahun untuk terjual. Sekarang, ini menjadi masalah karena sebelumnya sekitar 30 hingga 35% perekonomian terikat pada sektor properti pada tahun 2010-an. Jadi, masalah pertama yang kita hadapi adalah karena begitu banyak kekayaan masyarakat Tiongkok tersimpan dalam bentuk perumahan. Mereka tidak merasa sekaya dulu. Itulah sebabnya mereka tidak banyak berbelanja. Namun, masalah yang lebih besar adalah kecemasan menyeluruh yang melanda negara itu. Beberapa stylist utama tidak berinvestasi. Mereka tidak mendirikan perusahaan seperti yang mereka lakukan pada tahun 2000-an dan 2010-an. Menurut saya, Glenn, itulah masalah terbesar. Kita harus membangun kepercayaan konsumen Tiongkok. Karena sekali lagi, rumah tangga di Tiongkok menyimpan tabungan sebesar 20 triliun dolar AS. Orang-orang di sana tidak miskin. Mereka juga tidak panik. Tidak ada ancaman keuangan sistemik, tetapi mereka menahan dompet mereka dan tidak membelanjakan uang. Itulah masalah yang perlu diatasi oleh Tiongkok, karena hal ini menimbulkan efek spiral menurun pada generasi muda. Orang-orang yang enggan menikah, enggan memiliki anak yang akan menciptakan masalah demografis dalam 20 atau 30 tahun mendatang. Jadi memang ada tantangan nyata, tetapi tidak seburuk yang dikatakan oleh mereka yang meninggalkan negara itu pada 2015 atau 2016. Dan itulah sebabnya, jika Anda mendengarkan saya pada Januari tahun lalu, Anda akan memperoleh banyak keuntungan di pasar saham Tiongkok. Jadi, apa saja peluang utama yang Anda maksud? Orang-orang sebenarnya bisa menghasilkan banyak uang karena Tiongkok benar-benar mendorong kebijakan industrinya, mengembangkan AI, semikonduktor, kendaraan listrik, dan teknologi hijau. Menurut Anda, kemana arah utama dorongan untuk kepemimpinan global saat ini? Karena ketika Anda menyebut Tiongkok, sebagian memang disubsidi dan didukung oleh pemerintah dengan berbagai cara, tetapi banyak juga yang tumbuh secara organik, menanggap para haphazard. Dan apa yang sedang Anda perhatikan sekarang? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Menurut saya, kalau kita melihatnya dari sudut pandang geopolitik, Tiongkok sebenarnya lebih merupakan mitra alami bagi Amerika Serikat dibandingkan bahkan dengan Rusia. Saya rasa di dunia barat, orang cenderung melihat Tiongkok dan Rusia sebagai sahabat karib yang sangat dekat. Tetapi saya justru berpikir ada banyak ketidakpercayaan di antara mereka. Kedua negara ini bersatu lebih karena alasan bertahan hidup, karena mereka merasa Amerika Serikat dan NATO berusaha mengguncang dan menahan Tiongkok. Dan kamu sudah melihat hal itu, bukan? Kamu melihatnya ketika Joe Biden memberlakukan sanksi ekonomi dan pembatasan ekspor pada industri berteknologi tinggi. Kamu juga melihatnya sebelumnya ketika Trump mengancam Venezuela. Dan sekarang, tentu saja, dia bukan lagi presiden yang berkuasa di Venezuela. Ada pertanyaan tentang apakah dia akan mengizinkan warga Venezuela terus menjual minyak ke Tiongkok. Sekitar 4% dari total pasokan minyak Tiongkok berasal dari Venezuela. Jadi itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Jadi pertanyaannya, Glenn, adalah apa yang seharusnya dilakukan Tiongkok? Sejak pemerintahan pertama Trump, mereka memutuskan untuk berfokus pada inovasi dalam negeri dan kemandirian. Ini bukan hanya soal semikonduktor atau kecerdasan buatan, mencakup segalanya. Tiongkok membeli daging sapi dari Brasil dan Argentina, tetapi sekarang mereka berfokus untuk membangun peternakan sapi sendiri di Provinsi Shandong. Mereka juga telah membeli banyak kedelai dari Brasil dan kini sedang mencari sumber alternatif. Alih-alih membeli blueberry dan makanan laut dari Australia, sekarang terlihat bahwa Tiongkok sedang membangun perkebunan atau ladang blueberry dan strawberry yang sangat besar di Provinsi Yunnan. Jadi, menjawab hal tanyaanmu, dan sayangnya bagi perusahaan Barat, kenyataannya adalah perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai berfokus pada kemandirian. Karena ada kekhawatiran bahwa dunia Barat akan menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok, seperti yang mereka lakukan terhadap Rusia. Dan akibatnya mereka tidak akan bisa lagi mengakses berbagai produk. Jadi sekali lagi,
BlueBerry, tetapi yang lebih penting lagi, Glenn, adalah teknologi. Seperti yang kita lihat di dunia masa depan, siapapun yang menguasai keran buatan, siapapun yang menguasai semikonduktor dan menetapkan tumpukan teknologi serta standar teknologinya akan memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Dan jika Trump atau Biden, siapapun yang menjadi presiden berikutnya, terus memberlakukan pembatasan ekspor pada chip Nvidia, itu akan menghancurkan ekonomi Tiongkok. Jadi, tempat terbaik untuk berinvestasi saat ini adalah di teknologi Tiongkok. Anda bisa melihat perusahaan seperti Minimax dan Cambrican, mereka adalah versi Tiongkok dari Nvidia. Dan begini, lihat seseorang seperti Eric Schmidt atau Sam Altman. Sam Altman, pendiri OpenAI, mengatakan 1,5 tahun lalu bahwa Tiongkok tertinggal 10 tahun dari AS dalam hal AI. Eric Schmidt, mantan CEO Google, mengatakan Tiongkok tertinggal 2 atau 3 tahun. Tak lama setelah itu, Glenn, DeepSeek muncul. Dan Anda melihat Alibaba, Baidu, banyak perusahaan Tiongkok muncul dengan teknologi yang mengejutkan mereka, karena mereka mendapatkan informasi dari pengamat Tiongkok yang sudah tidak pernah ke Tiongkok selama 10 tahun. Jadi begini, saya mencintai Amerika, saya orang Amerika. Saya tidak ingin melihat Amerika terluka, saya juga tidak ingin melihat Tiongkok terluka. Namun agar Amerika bisa maju, negara ini tidak boleh meremehkan kemampuan inovasi Tiongkok. Sekarang, hal itu bagus bagi para investor jika mereka diizinkan untuk berinvestasi. Yang terjadi di Amerika Serikat adalah mereka telah melarang banyak investor ekuitas swasta dan beberapa investor reksadana untuk membeli saham teknologi Tiongkok tersebut. Jadi, Anda akan kehilangan peluang jika Anda seorang investor Amerika. Itu adalah kesempatan besar bagi Norges Bank, bagi kalian di Norwegia yang mungkin tidak memiliki batasan politik yang sama, dan kalian bisa berinvestasi dalam inovasi asli Tiongkok. Ya, dulu ada ungkapan populer dari tahun 2010-an. Amerika Serikat berinovasi, Tiongkok meniru, dan orang Eropa membuat regulasi. Nah, orang Eropa memang masih membuat regulasi, tapi gagasan bahwa Tiongkok hanyalah peniru, insinyur balik yang berusaha mengejar ketertinggalan, semua itu terasa sangat khas tahun 2010 sampai 2012. Entahlah, rasanya masa itu sudah lewat. Sekarang, kalau kamu pergi ke Tiongkok, banyak perusahaan teknologi di sini justru menjadi inovator. Menurut saya, sebagian dan kosong rangi nukan semti, seperti cepika ukat hafijizki, tidak bisa berubah. Saya pikir asumsi saya merugikan. Saya menulis sebuah buku, Glenn, pada tahun 2014 berjudul The End of Copycat China. Dan saya memprediksi bahwa Tiongkok akan menjadi kekuatan besar dalam inovasi. Silicon Valley menertawakan saya. Maksud saya dihujat habis-habisan di media oleh kalangan Silicon Valley. Begini ceritanya. Tiongkok memiliki modal, dukungan pemerintah, ekosistem, dan yang terpenting, para insinyur. Jadi negara itu akan menyusul, bahkan mungkin melampaui Amerika Serikat dalam banyak bidang teknologi. Sekarang, yang terjadi di Amerika adalah, dan ini patut diakui, orang Amerika memiliki lebih banyak modal ventura. Tidak mudah, tetapi jika Anda punya ide hebat, Anda bisa mendapatkan modal awal. Di Tiongkok, tidak semudah itu. Di sana tidak ada suasana modal ventura yang inovatif seperti di Silicon Valley atau Austin, Texas. Yang sangat dikuasai Tiongkok bukanlah teru, melainkan mengambil sesuatu yang sudah lebih dulu di Amerika. Menunjukkan banyak uang, berani mereka teknik memperbaiki itu. Dulu yang menjadi fokus adalah inovasi model bisnis. Sekarang justru inovasi teknologi, tetapi mereka mengejar dengan sangat cepat. Dan jika Anda perhatikan, majalah Nature baru saja menerbitkan daftar universitas teknologi dan AI terbaik di dunia, dan hampir semuanya saat ini berasal dari Tiongkok daratan. Menurut saya, gelar dari Universitas Zhejiang atau Tsinghua akan menjadi lebih berharga daripada gelar dari Harvard atau MIT dalam 10 tahun ke depan. Karena Tiongkok benar-benar mengubah kurikulum di sekolah-sekolah, sementara Amerika Serikat masih bergulat dengan sistem jabatan tetap.
Saya sendiri pernah kuliah di Harvard, dan beberapa profesor saya masih mengajar di sana 25 atau 30 tahun kemudian. Masih menyebarkan informasi keliru yang sama tentang Tiongkok dan teknologi hingga hari ini. Saya rasa contoh yang bagus dari hal ini terjadi pada tahun 2011. Saat itu, Elon Musk membuat komentar meremehkan dan tertawa tentang gagasan bahwa Tiongkok akan membuat mobil listrik. Itu merujuk pada BYD. Dan sekarang baru-baru ini BYD justru lebih besar daripada Tesla. Sungguh mengejutkan melihat hal itu. Hampir tidak ada yang pernah mendengar tentang mobil buatan Tiongkok pada waktu itu. Pada dasarnya hal itu bukan sesuatu yang dianggap penting. Remy S. Al di mana inbek dari produsen utama nin penimber ambil peran kepenting. Singat si biasa, betapa cepat turun itu terjadi. Setelah berpuluh tahun, mau Barat, Jepang, dan Korea, di mana masih semuanya tersisi. Here benar bawah perform. Absolutely. Yeah, absolutely. I mean, I just flew into Thailand last night. Saya baru saja tiba dari Thailand tadi malam. Dan jika Anda pergi ke Singapura, BYD telah menggantikan Toyota dan BMW sebagai penjual mobil terbesar di sana. Saat saya berada di Thailand, saya memesan mobil premium melalui Grab, yang merupakan versi Uber di Thailand atau Asia Tenggara. Saya mengira akan mendapatkan Toyota. Namun ternyata saya mendapat BYD. Jadi bahkan orang Thailand sekarang melihat BYD sebagai perusahaan premium. Dan saya pikir, mereka bermain by director small untuk hearing subsidi bahwa pemerintah Tiongkok akan turun yang tidak adil. Tapi begini, ketika itu Tesla dan SpaceX dan Elon Musk, dia orang inovator revolusional yang hebat. Elon Musk is a great revolutionary innovator, but if it wasn't for subsidies from the US government, tapi kalau bukan karena subsidi dari pemerintah AS, Tesla tidak akan ada. Jadi saya pikir salah satu masalahnya adalah bahwa Amerika khususnya sering mengkritik Tiongkok atas berbagai hal, entah itu subsidi, pencegahan militer, atau apapun. Padahal sebenarnya sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Amerika sendiri. Bahkan bisa jadi Amerika melakukannya jauh lebih buruk, terutama dalam hal subsidi dan tekanan ekonomi. Dan saya pikir, seperti berat mobil Jerman dan Amerika, yang memiliki tim mereka di lamangan. Mereka melihat seberapa cepat rumah ini race terjadi. Dia negeri small is like Oris Fling. It's not like they didn't have warning. I'll give two examples, Glenn. Right before Saya akan memberikan dua contoh, Glenn. Tepat sebelum COVID melanda, saya bertemu dengan CEO global dari salah satu produsen mobil terbesar di Detroit. Saya dudukkan dia dan berkata, "Lihat, Anda perlu bekerja sama dengan perusahaan seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent, dan mencoba menciptakan ekosistem teknologi dengan mobil Anda. Karena orang Tiongkok akan memandang mobil bukan lagi sebagai keajaiban rekayasa, tetapi sebagai ponsel beroda." Dan CEO global ini belum pernah mendengar tentang Alibaba, dan belum pernah mendengar tentang Tencent. Jadi bayangkan jika ada perusahaan Tiongkok yang mengatakan mereka belum pernah mendengar tentang Google atau Facebook. Orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Contoh kedua, saya mengatakan bahwa orang Tiongkok akan mulai mengadopsi NEF dan teknologi baru. Dan orang ini membayar saya sekitar $10.000 AS per jam untuk berbicara. Dan sedur percakapan baru pesket, there is NEF and to the next step towards an in-pot and let's stack a pretty reefer. Would Chinese want touchscreens in their cars? And should it be 9 inches, 11 inches, or... Dan apakah seharusnya 9 inci, 11 inci, atau 13 inci? Jadi saya mencoba memperingatkan CEO Detroit ini sekitar 6, 7, 8 tahun yang lalu, dan mereka tidak menyadarinya. Lalu Volkswagen mungkin bahkan lebih tidak menyadarinya, karena selama masa COVID banyak eksekutif mereka yang orang Jerman berbasis di sini. Dan COVID itu berat. Tidak mudah untuk hidup di Tiongkok pada masa itu. Mereka memiliki sekitar 4 atau 5 lusin eksekutif. Para eksekutif yang datang ke sini tidak sanggup menanggungnya dan ingin kembali ke Eropa. Sekarang mereka dipekerjakan oleh mitra usaha patungan di Tiongkok. Yang berarti jika mereka berhenti dan kembali ke Eropa, mereka akan kehilangan, saya kira, bonus sekitar €50.000. Tapi yang paling penting, mereka tidak akan punya pekerjaan. Usaha patungan itu tidak bisa memindahkan mereka kembali ke Volkswagen.
Jadi banyak dari mereka yang berkata, this kan nanti, tapi mas pekerja drain dulu. I'm gonna quit, but I'm gonna look for another job first. And so they spent a year and a half. Jadi mereka menghabiskan Nastreko, fokus setengah dia itu, bukan untuk fokus pada Volkswagen di Tiongkok, tetapi untuk keluarga mereka masuk ke tempat dan mencari pekerjaan yang sesuai di Eropa. Itulah sebabnya Volkswagen dan Porsche benar-benar jatuh di Tiongkok, bukan? Penjualan Porsche turun 40%. Jadi bukanlah Tiongkok memberikan subsidi yang tidak adil, menurut saya. Banyak merek barat yang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan mereka menolak mengakui, seperti yang dilakukan Elon Musk 10 tahun lalu, betapa cepatnya perusahaan Tiongkok naik dalam rantai nilai dari segi kualitas. Ya, orang bisa dimaklumi kalau tidak tahu lebih baik karena, seperti yang kamu bilang, semuanya terjadi begitu cepat. Orang-orang yang dulu merasa sangat mengenal Tiongkok beberapa tahun lalu, kini sulit mengakui bahwa mereka tidak lagi memahaminya. Dan itu masalah besar. Aku juga setuju denganmu. Orang sering menggambarkan Silicon Valley sebagai tempat di mana kamu cukup membiarkan orang berinovasi, tidak mengganggu mereka, dan mereka akan menghasilkan hal-hal luar biasa. Yang memang benar, ada banyak orang brilian di sana. Tapi juga benar bahwa Silicon Valley telah sangat disubsidi, sebagian secara tidak langsung, melalui kontrak pemerintah dan militer. Tempat itu tidak muncul begitu saja. Jadi ya, itu poin yang bagus. Tapi izinkan saya bertanya tentang hal ini. Palantir didukung oleh divisi modal Ventura milik CIA. Palantir dan Alex Karp menjadi miliarder, tetapi hampir seluruh bisnis mereka berasal dari penjualan kepada pemerintah. Saya baru-baru ini berada di Dubai dan orang yang duduk di sebelah saya di Park Hyatt, tempat dia menginap, bekerja untuk Palantir dan sedang mengerjakan proyek untuk pemerintah setempat. Jadi seperti yang Anda tahu, banyak subsidi untuk kontraktor militer. Palantir, Anduril mungkin juga sesekali. Anda melihat perusahaan baterai sembunyi, Anda ada kontrak militer. Dan itulah sebabnya Anda melihat adanya pintu putar antara DC dan perusahaan-perusahaan ini. Lihat saja seseorang seperti Mike Gallagher, yang dulunya anggota Kongres dan salah satu tokoh utama yang keras terhadap Tiongkok di Komite Kongres AS Tiongkok. Ia mengundurkan diri di tengah masa jabatannya untuk bergabung dengan Palantir. Jadi menurut saya tidak ingin menyebutnya korupsi, tetapi ada pintu putar antara Silicon Valley dan DC. Semacam hal word mendapat kefuastrefur berkukang tal dan dervangth worster dan zena miliki. Namun seringkali ketika Anda mendengar tentang ekonomi Tiongkok sekarang, konteksnya adalah perang dagang dengan Amerika Serikat. Hanya beberapa tahun yang lalu, orang-orang diberitahu bahwa AS akan menghancurkan ekonomi Tiongkok dengan menahan perkembangan teknologinya. Banyak narasi itu didukung oleh mantan CEO Google, saya rasa. Asumsinya adalah bahwa raksasa teknologi Tiongkok tidak akan bisa bertahan tanpa teknologi Amerika. Hal itu terutama berlaku selama pemerintahan pertama Trump. Namun sekarang melihat gelembung AI bermunculan di Amerika Serikat, sementara Tiongkok bergerak menuju kemandirian. Bagaimana hal ini bisa terjadi, dan bagaimana Anda menjelaskan perkembangan ini? Ya, menurut saya, sekali lagi, Tiongkok berada dalam posisi terdesak. Jika mereka tidak mendorong inovasi dalam negeri, jika mereka tidak berfokus pada peningkatan sektor pendidikan, maka Tiongkok akan terkungkung dan tidak stabil. Dan itulah sebabnya, selama 6 atau 7 tahun terakhir, 10% kelompok kaya di Tiongkok mengalami kinerja ekonomi yang lemah dan sentimen yang lesu. Sebagian dari hal itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah Tiongkok sendiri. Mereka menindak Alibaba dan Tencent. Dan saya pikir itu hal yang baik. Saya bahkan menulis satu bab penuh tentang hal ini dalam buku saya berjudul The Split, di mana saya berpendapat bahwa penindakan terhadap sektor teknologi itu baik karena menciptakan peluang bagi naga-naga kecil untuk muncul, seperti Douyin, Pinduoduo, atau Kuaishou.
I think the duopoly of Tencent and Saya pikir Alibaba, duopoli which is Tencent dan changing Alibaba telah mencekik inovasi di negara itu selama 10 atau 15 tahun. Jadi pemerintah memang benar untuk menindak hal tersebut, tetapi mereka melangkah terlalu jauh. Dan terus terang, mereka tidak menjelaskan diri mereka dengan baik. Bukan hanya kepada komunitas investor internasional, tetapi juga kepada komunitas bisnis domestik. Jadi saya rasa orang Tiongkok telah kehilangan banyak semangat kewirausahaan mereka karena hal itu. Lalu mereka menjadi takut. Mereka takut bahwa Amerika Serikat di bawah Biden akan menahan Tiongkok seperti cara Amerika menahan Kuba, Iran, dan Korea Utara selama beberapa generasi. Jadi, orang Tiongkok, seperti yang kita tahu, memiliki tabungan rumah tangga sebesar 20 triliun dolar AS. Tetapi mereka tidak membelanjakan uang itu. Mereka menyimpannya untuk masa sulit jika situasi geopolitik terus memburuk. Ada ketakutan nyata di bawah pemerintahan Biden bahwa apapun yang dilakukan Tiongkok, semuanya dianggap sebagai perang ideologis. Kamu tahu, demokrasi liberal melawan negara otoriter komunis, pihak baik melawan pihak jahat, koboi melawan Indian. Karena itu, sekitar 10% warga Tiongkok yang kaya cukup khawatir dan tidak membelanjakan uang mereka. Namun yang kita lihat, Glenn, dan inilah alasan mengapa pada Januari lalu saya menjadi lebih optimistis, adalah munculnya tanda-tanda pemulihan dan semangat baru. Kita melihat film Deep Sea dirilis, Cobra Kong dirilis, dan The Wandering Earth 2, yang menjadi film terlaris sepanjang masa di Tiongkok dengan pendapatan sekitar 2 miliar dolar. Kita melihat bahwa Tiongkok dalam 6 hingga 12 bulan terakhir akhirnya mampu mengatasi sebagian sanksi dan pembatasan ekspor tersebut. Ini tidak akan mudah. Kamu benar. Saya bukan pendukung ekonomi Tiongkok saat ini. Anda tidak akan melihat pertumbuhan 8% atau 10%. Ekonominya tidak akan meledak seperti pada tahun 2010-an. Namun, ekonomi Tiongkok stabil, kuat, dan ada beberapa sektor di mana seseorang bisa berinvestasi dan menghasilkan uang. Yang paling penting, keadaannya jauh lebih baik daripada yang dipikirkan banyak orang di dunia barat. Dan itulah sebabnya Tiongkok memenangkan perang dagang melawan Amerika Serikat. Benar kan? Seperti yang dikatakan Janet Yellen, Janet Yellen berterbaik ini kerjumukulan. Bini Glenn, it's sitting said buat break dan dijual Amerika kepada orang tank. Orang Tiongkok bisa membuat barang-barang itu sendiri, seperti semikonduktor, atau mereka bisa membelinya dari tempat lain. Jadi alih-alih membeli minyak dari Amerika, mereka membeli minyak dari Kanada. Alih-alih membeli kedelai dari Amerika, mereka membeli dari Brasil dan Argentina. Alih-alih membeli daging sapi dari Amerika, mereka membeli dari Australia. Bagian kedua adalah jumlah total ekspor. Tiongkok sebenarnya bukan lagi ekonomi yang bergantung pada ekspor. Sekarang lebih merupakan ekonomi domestik. Ekspor dari Tiongkok ke AS hanya menyumbang 2 hingga 2,5% dari total PDB. Jadi, strategi shock and awe dari Scotty Bessent dan Trump dalam perang dagang itu keliru. Strategi itu gagal. Sekarang saya mengenal Scotty, tidak terlalu dekat, tetapi saya dulu pernah memberinya nasihat ketika dia bekerja di Soros Capital. Terakhir kali saya berbicara dengannya sekitar tahun 2012 atau 2013. Bahkan pada saat itu, dia meremehkan Tiongkok. Dia berkata bahwa Tiongkok adalah negara komunis dan secara otomatis akan runtuh karena sifat komunisnya. Jadi ketika orang-orang dengan pandangan ideologis seperti ini memimpin perang dagang, memimpin kebijakan ekonomi luar negeri kita, tidak memiliki analisis yang jelas, kuat, pragmatis, serta bebas dari ideologi tentang Tiongkok, mereka justru menuntun kita yang salah. Itulah sebabnya Tiongkok berkembang pesat saat ini, sementara Amerika Serikat sejauh ini gagal dalam perang dagang. Ya, tidak. Saya pernah mendengar dia mengemukakan argumen ini. Saya pikir ini cukup merujuk pada argumen yang pernah disampaikan sebelumnya. Namun dalam perang dagang ini, tampaknya Trump mengandalkan tarif yang dianggap akan cukup berhasil. Dan memang, dengan memberlakukan tarif terhadap Tiongkok, ya, konsumen Amerika yang menanggung biayanya.
Tetapi sekali lagi, tujuan utamanya adalah agar perusahaan-perusahaan Amerika mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Karena konsumen harus membayar tarif untuk membeli produk dari Tiongkok. Jadi, bagaimana Anda melihat keberhasilan tarif Amerika atau ketidakberhasilannya? I think the tariffs are total failure. Saya rasa tarif itu benar-benar gagal, bukan? Sekarang tarif tersebut tidak berdampak sebesar yang orang kira terhadap inflasi, atau sebesar yang saya perkirakan. Alasannya adalah karena Trump telah membuat banyak pengecualian, Glenn. Jadi Anda tidak melihat tarif penuh sebesar 40-50% terhadap Tiongkok atau India. Di beberapa sektor tarifnya lebih kecil. Izinkan saya memberi contoh. Saya baru-baru ini bertemu dengan CEO sebuah perusahaan pakaian besar. Dulu dia melakukan seluruh pengadaannya dari Tiongkok, tetapi karena perang dagang, dia mulai menerapkan strategi China Plus One. Dia mempertimbangkan untuk mengambil pasokan dari Taiwan, ya, negara demokrasi. Jadi jelas, produk yang dibuat di Taiwan seharusnya disambut baik di Amerika. India kan? Modi itu sahabat baik Trump dan juga Vietnam. Jadi dia memindahkan semua produksinya ke 3 negara itu. Tapi dia bilang ke saya beberapa minggu lalu, "Kau tahu, Sean, aku memindahkan semuanya kembali ke Tiongkok karena ternyata lebih murah mengimpor pakaian dari Tiongkok ke AS karena ada pengecualian tertentu dibandingkan dari Taiwan, India, atau Vietnam." Jadi perang tarif ini menurut saya ini semacam strategi Trump dalam segala hal. Menanyakan akan tarik kejut dan gembor. Dia berteriak, merejut, dia menumbat apa yang berhasil. Bapak tanam melawan. Gitar teriak bergerak dan McGraw Freight. Ekonomi betul akan apa yang tak ingin garis lihat. Jadi, seperti dalam kasus Venezuela, dia lemah. In Venezuela's case, they're weak, right? They had no power, so they had to bow down. Mereka tidak memiliki kekuasaan, jadi mereka harus menunduk. Dalam kasus Denmark, kita akan lihat apa yang terjadi. Saya rasa saya akan sangat takut jika saya seorang politisi Denmark saat ini, karena saya pikir Trump akan mencoba mencuri Denmark. Namun ketika berbicara tentang Tiongkok, Tiongkok memegang semua kartu, bukan? Selain telah mengurangi ketergantungan dari Amerika Serikat dan ekspor selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok dan India bersama-sama menguasai sekitar 95% produksi antibiotik. Mereka mengendalikan sekitar 90% pemurnian logam tanah jarang dan sekitar 98% pemurnian magnet logam tanah jarang kelas tinggi. Seperti yang Anda tahu, Tiongkok mendominasi logam tanah jarang, yang menjadi penggerak ekonomi konsumsi dunia senilai $7 triliun. Jadi pada bulan Oktober tahun ini, Tiongkok mengatakan kepada Trump dan Scotty Bessent yang sedang berusaha menaikkan tarif lagi, kalau begitu kami akan memberlakukan pembatasan ekspor untuk logam tanah jarang, dan kami tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Dan sebenarnya bukan hanya logam tanah jarang. Kamu tahu, selama beberapa bulan terakhir, saya termasuk salah satu yang paling optimistis terhadap perak. Jika kamu perhatikan, Tiongkok telah memberlakukan pembatasan ekspor perak ke Amerika Serikat. Jadi, strategi Tiongkok selama 5 hingga 10 tahun terakhir bukan hanya mengendalikan pertambangan dan akses terhadap komoditas, tetapi juga membangun kemampuan pemurnian. Dan sekarang, Tiongkok memiliki fasilitas pemurnian yang tidak dimiliki Amerika maupun Eropa, mulai dari logam tanah jarang hingga perak dan kromium. Dan itulah strategi yang memberi Tiongkok pengaruh terhadap Amerika Serikat. Amerika benar-benar bersikap tidak peduli ketika berurusan dengan Tiongkok. Maksud saya orang Amerika. Saya mencintai Amerika. Pekerjaan impian saya adalah menjadi menteri luar negeri. Saya juga mencintai Tiongkok. Tapi saya mengerti. Saya dilarang untuk dikutip oleh Bloomberg dan The Wall Street Journal. Saya tidak memiliki banyak kredibilitas di Washington, D.C. karena saya pikir saya seorang realis dalam hal Tiongkok. Mereka mungkin menyebut saya pembela, tetapi sebenarnya saya hanya menyampaikan kenyataan yang ada di Tiongkok dan memberikan informasi kepada siapapun yang ingin mendengarkan. Sayangnya bagi Amerika tidak isi dan mendengarkan apa yang saya katakan. Media doesn't want to listen to what I have to say. Yeah.
No, this whole what you mentioned with Ya tidak, seluruh hal ini, ya seperti yang kamu sebutkan. Pertama ada gagasan tentang reshoring, membawa kembali produksi ke AS. Ketika itu tidak berhasil, mereka beralih ke friendshoring. Dan saya juga mendengar hal yang sama, bahwa itu juga tidak benar-benar berhasil. Sejauh itu sempat berhasil, misalnya dengan mengalihkan sebagian perdagangan ke India, orang India juga menjadi semakin bergantung pada Tiongkok untuk memproduksi barang-barang tersebut. Jadi ini adalah upaya untuk mencari solusi cepat guna menyingkirkan Tiongkok dari persamaan. Padahal Tiongkok adalah produsen dan raksasa teknologi utama. Itu tampak bodoh. Tapi dengan perang ekonomi ini, jelas tidak berjalan seperti yang diharapkan Trump. Bagaimana menurutmu posisi Eropa dalam hal ini? Karena meskipun Eropa lebih berperan pasif, tampaknya tetap menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dalam perang dagang ini. Eropa seharusnya menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perang dagang. Namun justru mereka menjadi pihak yang paling dirugikan. Sangat membuat frustrasi bagi saya melihat orang-orang seperti Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Macron, dan Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda yang kini menjadi Sekretaris Jenderal NATO. Mereka seharusnya berusaha mendapatkan keuntungan dari baik Amerika maupun Tiongkok. Mereka seharusnya memecah dan menaklukkan kedua negara ini. Karena meskipun Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, jika seluruh Eropa digabungkan, ukurannya hampir sama. Jadi Tiongkok membutuhkan Eropa, dan Amerika ingin berdagang dengan Eropa. Saya pikir Eropa sedang membuat kesalahan besar, seperti yang terjadi dengan Belanda, dengan Nexperia dan Chip, dengan ASML, dan membiarkan dirinya diintimidasi oleh Amerika agar tidak mengekspor mesin litografi semikonduktor. Dan yang paling penting, soal pemilihan kata, kamu tahu begini, Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, mengatakan bahwa Tiongkok jelas akan memaksa Rusia untuk menyerang NATO. Tapi dia anehnya diam aja ketika Trump menyerang Denmark karena Greenland. Jadi menurut saya, Eropa perlu mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Mereka sebaiknya mencari perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, yang saya rasa memang diinginkan oleh Tiongkok. Eropa seharusnya tidak memberlakukan tarif atau larangan terhadap perusahaan teknologi Tiongkok seperti NIVI atau Huawei. Sebaliknya, sejujurnya, saya tidak bermaksud menyinggung Eropa, tapi Eropa sedang menjadi negara atau kawasan yang berkembang. Dan saya memahami ketakutan mereka terhadap masuknya pihak Tiongkok. Jadi yang akan saya katakan kepada pihak Tiongkok adalah, kami menginginkan timbal balik. Ketika kami, Eropa, adalah negara-negara kuat dan kalian, Tiongkok, masih miskin, kalian memaksa BMW dan Volkswagen untuk membentuk usaha patungan. Inilah yang akan saya paksa Tiongkok lakukan. Saya akan berkata kepada Geely atau BYD atau NIO bahwa jika kalian ingin membangun dan menjual di Eropa, silakan. Dan kami tidak akan mengenakan tarif besar-besaran, tetapi kami akan mewajibkan kalian membentuk usaha patungan dengan perusahaan Jerman, Hungaria, atau Polandia. Itulah yang disebut timbal balik. Saya pikir yang diinginkan perusahaan-perusahaan Tiongkok dan pemerintah Tiongkok adalah perasaan bahwa mereka bisa berinvestasi di Eropa, diizinkan untuk berinvestasi, dan memiliki pedoman atau panduan tentang apa yang bisa mereka lakukan. Karena saat ini, mereka takut untuk berinvestasi, seperti kasus Nexperia. Mereka telah menanamkan miliaran dolar, dan belum ada bukti bahwa mereka melakukan kesalahan apapun. Operasi Belanda diambil alih oleh pemerintah Belanda. Anda melihat Huawei baru-baru ini menginvestasikan sejumlah besar uang di Prancis untuk membuka pabrik manufaktur telekomunikasi baru. Namun mereka menutupnya beberapa bulan yang lalu, bahkan sebelum dibuka, karena pemerintah Macron mengatakan akan melarang produk Huawei dalam peluncuran Inji. Jadi menurut saya, Eropa hanya menjadi mitra dagang alami bagi Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok ingin berinvestasi di sana, tetapi mereka perlu merasa bahwa ada kepastian hukum, bukan hanya xenofobia dan penyebaran ketakutan tentang kebangkitan Tiongkok. Eropa seharusnya menjadi pihak yang paling diuntungkan.
Saya pikir memalukan bagaimana Ursula von der Leyen dan Kaja Kallas menangani hubungan dengan Tiongkok selama setahun terakhir. Saya rasa kita membutuhkan pemimpin yang lebih baik. You need to have better leaders. Well, the benefit when you have a technological Nah, keuntungan ketika ada persaingan teknologi antara negara seperti AS dan Tiongkok ada bahwa transfer teknologi dan hal-hal semacam itu menjadi sesuatu yang harus mereka negosiasikan ketika ingin bersaing di pasar global. Jadi, kawasan seperti Eropa bisa mendapat manfaat karena pada dasarnya memiliki dua pihak yang memperebutkan perhatian mereka. Namun, masalahnya dalam dunia multipolar yang baru ini adalah Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menjadikan Eropa sebagai zona eksklusif. Artinya, sebaiknya hanya berdagang dengan AS. Dan tampaknya orang Eropa mengikuti arahan itu. Mereka berkata, ya, mari kita larang Huawei. Mari kita batasi jejak Tiongkok di Eropa. Let's limit the Chinese footprint in Europe, but for the Europeans in the Namun bagi orang Eropa di dunia multipolar, agar mereka dapat makmur dan tetap relevan, mereka justru harus melakukan hal yang sebaliknya. Mereka harus melakukan diversifikasi, seperti yang Anda katakan sebelumnya, di dalam Eropa sendiri. Cara untuk mengatasinya adalah melalui kemandirian dan diversifikasi, bukan dengan ketergantungan berlebihan pada satu pemasok atau satu pihak. Namun justru yang dilakukan oleh orang Eropa. Semua ini terkait dengan geopolitik yang lebih luas, kebangkitan Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat, serta banyak pemimpin Eropa. Bagaimana Anda melihat beberapa konflik yang sedang terjadi saat ini? Anda sebelumnya menyebut Venezuela. Bagaimana hal ini memengaruhi Tiongkok? So it's scary, actually. I think Sebenarnya itu menakutkan. Saya pikir dunia berada di ambang sesuatu yang sangat berbahaya. Saya tidak percaya bahwa Trump memandang geopolitik dengan cara yang bijaksana. Saya tidak berpikir ini adalah analisis realpolitik, seperti yang dilakukan John Mearsheimer atau Ash Carter. Stephen Walt, kamu tahu saya pikir kita, ya saya bukan psikolog, tapi saya pikir kita memiliki seorang narsisis ganas yang berkuasa, yang pada dasarnya membuat keputusan berdasarkan kecenderungan narsistiknya sendiri. Dimanapun dia bisa menunjukkan ketakutan atau menjadi pusat perhatian. Dan juga saya tidak punya bukti untuk ini, tapi saya pikir dia ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan kroni-kroninya. Benar. Profit for himself and his cronies, right? I mean, you see all these people. Maksud saya, kamu lihat semua orang atau perusahaan yang menyumbang uang kepadanya lewat Patsy, lalu mereka mendapat keuntungan besar, entah itu soal mengambil alih TikTok atau masuk ke dunia kripto. Saya pikir kita sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya karena Trump tidak memandang dunia dari sudut pandang politik, geopolitik, atau ideologi, melainkan dari masalah mentalnya sendiri. Dan saya pikir itu menakutkan. Dia tidak melihat dirinya sebagai presiden, atau Ra, atau Bahan Dewa. Saya pikir dia melihat dirinya di atas Tuhan. Dan itu menakutkan. Bagian kedua adalah, di bawah Trump dalam beberapa bulan terakhir, kita telah kayaknya adanya kesediaan untuk melah terlalu jauh. Mereka akan menggunakan politik dan ekonomi terhadap banyak orang. Jadi saya sudah berbicara dengan para pemimpin dari Amerika Latin dan Karibia, dan mereka cukup gugup, bukan? Jika Trump bisa menyingkirkan Venezuela, Presiden Maduro, dan mengatakan bahwa itu terkait dengan narkoterorisme atau perdagangan narkoba, pertanyaannya adalah, mengapa dia kemudian memberikan pengampunan kepada mantan Presiden Honduras yang terbukti bersalah atas perdagangan narkoba? Dan tahu kan, banyak negara kecil ini takut bahwa Trump akan menyingkirkan mereka, menangkap mereka, melakukan pembunuhan di luar hukum seperti yang dia lakukan di lepas pantai Venezuela, hanya membunuh orang dan memberlakukan sanksi terhadap para pemimpin politik serta keluarga mereka. Dan itulah yang benar menakutkan saat ini, karena bukan hanya para politisi, mereka juga membidik anak-anak mereka. Jadi, banyak pejabat pemerintah di Global South mengatakan bahwa mereka tidak ingin menentang Trump karena takut anak mereka yang sedang belajar di Amerika Serikat, di California, akan terkena sanksi, kehilangan visa, tidak bisa menggunakan layanan perbankan, dan harus meninggalkan negara itu.
Ada tingkat ketakutan yang belum pernah saya lihat sebelumnya ketika berbicara dengan para pemimpin global di wilayah politik selatan. Maksud saya, mereka sudah terbiasa mendapat tekanan dari Amerika, terbiasa ditekan oleh Tiongkok, tetapi dalam 3 hingga 6 bulan terakhir, kita melihat paksaan yang jauh lebih langsung, hampir keras, terhadap para politisi. Maksud saya bahkan terlihat juga pada ICC, bukan? Jaksa Agungnya kehilangan akses ke Microsoft. Jadi dia kehilangan semua emailnya, kan? Lihat saja Carrie Lam, yang menjadi kepala eksekutif Hong Kong selama kerusuhan dan serangan teroris pada tahun 2019. Dia dikenai sanksi. Bank-bank Tiongkok bahkan tidak mau menerimanya atau membiarkan dia memiliki rekening. Jadi dia harus dibayar tunai. Saat ini ada banyak ketakutan di dunia tentang bagaimana pergeseran tatanan politik dan dunia ini terjadi. Dan sekali lagi, saya tidak berpikir ini soal lingkup pengaruh. Saya tidak berpikir ini tentang hegemoni atau imperialisme tradisional. Saya pikir ini bersifat transaksional. Dan saya pikir ini berkembang dari seseorang yang, di atas segalanya, memiliki kompleks seperti dewa. Dan sejujurnya, saya sebenarnya menyukai banyak kebijakannya. Saya lebih menyukai kebijakannya daripada kebijakan Biden. Tapi kurangnya martabatnya adalah hal yang membuat saya takut. Awalnya, saya menyukai gagasan bahwa Amerika Serikat menerapkan kebijakan industri yang lebih agresif untuk melakukan reindustrialisasi. Saya pikir itu pendekatan yang baik, dan saya berharap ada seseorang di Eropa yang akan mengusulkan hal yang sama. Namun cara dia melakukannya melalui tarif dan sebagainya tampak sangat tidak produktif dalam banyak hal. Terkait dengan Tiongkok, jelas bahwa memiliki basis industri yang begitu besar juga berarti ketergantungan yang sangat tinggi pada energi. Saya pernah mendengar bahwa karena Tiongkok merupakan konsumen energi yang sangat besar, terutama minyak, hal itu sebenarnya memiliki dampak yang cukup besar dalam menstabilkan harga. Tiongkok telah membangun banyak fasilitas penyimpanan besar. Ketika harga minyak rendah, Tiongkok membeli banyak minyak untuk mengisinya, sehingga menciptakan semacam batas bawah harga. Ketika harga naik, Tiongkok menggunakan cadangannya yang pada dasarnya menciptakan batas atas harga. Bagaimana Anda melihat posisi Tiongkok dalam pasar energi internasional yang lebih luas? Apakah ini menjadi masalah? Apakah ini merupakan upaya untuk melakukan diversifikasi? Apakah Tiongkok berupaya mencapai swasembada penuh? Dan sejauh mana, dari Venezuela hingga Timur Tengah, Amerika Serikat kini merencanakan perang demi perang? Apakah ini menjadi tantangan bagi keamanan energi Tiongkok? Jadi, untuk memulai dari gagasanmu tentang reindustrialisasi, sebenarnya aku setuju dengan apa yang diinginkan Trump. Aku tidak berpikir dia salah ketika mengatakan bahwa Amerika perlu melakukan reindustrialisasi. Itu menciptakan lapangan kerja, dan dari sisi geopolitik, ini juga merupakan risiko keamanan nasional, bukan? Berbahaya ketika semua antibiotik dan ibuprofen dibuat di Tiongkok dan India. Bukan karena Tiongkok dan India melakukan kesalahan, tetapi karena mereka mampu mengalahkan Amerika dalam persaingan. Jadi Amerika perlu step ekosistem yang dapat menarik industri manufaktur. Mereka seharusnya melakukan itu, tapi dengan cara yang adil, bukan melalui paksaan ekonomi. Dan kamu bisa melihat sendiri hal itu. Trump berusaha, kamu tahu, meminta LG dan, kalau tidak salah, Hyundai untuk membangun pabrik baterai di bagian selatan Amerika Serikat. Lalu polisi menangkap sekitar 4 atau 500 pekerja karena mereka tidak memiliki izin kerja yang sesuai. Itu hanya salah satu contoh mengapa Amerika tidak akan bisa melakukan reindustrialisasi sampai para politisinya bisa bekerja dengan baik. Sekarang, soal energi, menurut saya Venezuela adalah bagian penting. Waistining yang sangat penting itu spaukan minyak Tiongkok. Hanya sekitar 4% sih. Mungkin masih tahu yang kita serahkan. Menyebarkan kita akan membuat bergegas 30% dari keputusan dari minyak Tiongkok. Jadi ini jelas merupakan sesuatu yang sedang mengkhawatirkan Beijing saat ini.
apa yang terjadi dengan ketidakstabilan dan protes di Teheran, serta di seluruh Iran, dan apakah putra mantan Syah mungkin akan kembali dan mengambil alih jika Khomeini digulingkan. Ini jelas menakutkan bagi Tiongkok karena mereka masih membutuhkan minyak. Mereka berusaha mengurangi ketergantungan terhadap minyak, tetapi hanya ada sejumlah cadangan yang bisa mereka akses. Itulah sebabnya ada banyak ketegangan di Laut Cina Selatan. Ada cadangan minyak di sana yang belum dimanfaatkan, dan Tiongkok ingin menegaskan wilayahnya untuk mengklaim cadangan tersebut sebagai milik mereka. Tapi Tiongkok sedang mendorong dengan sangat kuat pengembangan nuklir. Mereka juga sangat gencar mengembangkan turbin angin. Jika Anda pergi ke Mongolia dalam Hebei, Xinjiang, banyak provinsi di Tiongkok, Anda akan melihat turbin angin tersebar di seluruh lanskap. Jadi saya tidak yakin apa yang dimaksud Trump beberapa hari lalu ketika ia mengatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki kincir angin. Maksud saya, turbin-turbin itu ada di mana-mana. Ukurannya pun sangat besar. Nun jelas, minyak multifrakturalling bahkan semua energi terbaru dan nuklir. Tiongkok masih akan bergantung pada impor dari Iran dan negara lain. Itu jadi tinggal Australia juga membuat tinggal sping mitungbat Tiongkok Timur dan kebutuhan net. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa yang akan terjadi di Tiongkok dalam beberapa tahun ke depan? Arah utamanya seperti apa? Mungkin bukan pasti, tapi sendikal berdasarkan kenang menuju. Saya pikir, seperti yang kamu tahu, pemerintah Tiongkok memiliki filosofi yang berbeda dari pemerintah Amerika. Ketika kamu melihat Amerika, menurut saya para pemimpinnya ingin terpilih. Jadi mereka memusatkan kebijakan mereka untuk menyenangkan orang-orang di daerah pemilihan mereka, orang-orang di negara bagian mereka yang akan memilih mereka. Mereka ingin menyenangkan orang-orang seperti Elon Musk, Ken Griffin dari Citadel, Peter Thiel, dan George Soros, membesar mereka mertik sumbangan politik. Dan saya berpikir hal itu menciptakan peluang bagi orang katanya yang lesengtis dekat Amerika. Jika kamu berusia 22 tahun dan ingin menjadi pengusaha, Amerika lebih unggul dibandingkan Tiongkok jika tujuanmu adalah menjadi kaya. Karena menurut saya, pemerintah Amerika tidak terlalu peduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah. Mereka akan mengatakan bahwa mereka peduli, tetapi pada akhirnya yang mereka perhatikan adalah para penyumbang politik mereka. Di Tiongkok, sebaliknya, Glenn, karena tidak ada yang memilih mereka dan tidak ada pergantian kekuasaan secara teratur, jika para pembuat kebijakan tidak bekerja dengan baik, akan ada protes dan mungkin revolusi. Jadi Tiongkok berfokus pada mayoritas, bukan minoritas. Yang saya lihat akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan adalah bahwa Tiongkok akan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup bagi apa yang saya sebut dalam buku saya, The Split sebagai 90%, kelas bawah dan menengah Tiongkok. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, jumlah mereka akan tumbuh menjadi sekitar 800 juta orang. Dan pemerintah akan berusaha memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Mereka ingin menciptakan masyarakat yang cukup makmur. Tiongkok tidak menginginkan masyarakat yang dikuasai oleh para oligarki. Karena sebenarnya yang kita miliki di Amerika Serikat pada dasarnya adalah plutokrasi. Mereka ingin membantu membangun kelas menengah itu. Dan saya melihat hal itu akan terjadi dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Sekarang, dalam jangka panjang, hal itu akan menciptakan peluang bagi 10% orang kaya untuk menghasilkan uang, menjual pendidikan, menjual layanan kesehatan, tetapi tidak akan menjadi ajang kapitalisme liar seperti di Amerika Serikat, di mana para pelaku industri farmasi atau asuransi bisa menghasilkan 10, 20, 30 juta dolar AS per tahun atau lebih sebagai CEO. Di Tiongkok, mereka akan berkata kepada seorang CEO, kamu mungkin bisa menghasilkan beberapa juta per tahun, tetapi kami akan menetapkan batas harga
agar 90% masyarakat bisa mendapatkan akses ke pengobatan kanker terbaru atau perawatan diabetes terbaru. Jadi saya pikir Tiongkok akan terus tumbuh dengan baik, stabil, dan memiliki lingkungan yang cukup sehat, aman, dengan kelas menengah yang kuat dan berkualitas. Namun sekali lagi, jika kamu ingin menjadi sangat kaya, pergilah ke Amerika, ke Austin, mungkin ke Silicon Valley. Itu tidak akan terjadi Tiongkok. Tiongkok embrace the searching makmur, berdat. China is going to be a moderately prosperous society. Oh, it's interesting. Yar Willisks. Sim Pro Pro, di mana mafitim ganyu. Find you. So the best ways to find me is in the bookstore. Cara terbaik untuk menemukan saya adalah di toko buku. Anda bisa membaca buku saya berjudul The Split, Finding the Opportunities in China in the New World Order. Buku itu terbit sekitar setahun yang lalu dan masih relevan, dengan bab-bab tentang AI, semikonduktor, dan logam tanah jarang. Anda juga bisa menemukan saya di Twitter atau LinkedIn. Saya mungkin akan membuat podcast sendiri dalam beberapa bulan ke depan, tetapi saya belum yakin. Great. Imawers. Saya akan menuju niab-dus terbestas kendon. Stay in the pine to the worst news. Thank you so much, Glenn, for having Terima kasih banyak, Glenn. Sudah menggurau saya mengundang saya, merupakan suatu kehormatan besar. Selamat tahun baru untuk Anda dan para pendengar Anda. Dan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi mungkin sudut pandang yang berbeda dari yang dimiliki banyak orang tentang Tiongkok saat ini. Terima kasih. Thank you.